Hai semuanya, halo, apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Tema readingan kali ini, seseorang ini takut sama kamu. Kenapa tuh dia takut? Nah, kita lihat yuk. Seseorang ini takut sama kamu. Ada Five of Wands ya, dia takut kamu melakukan pembalasan terhadap apa yang pernah dia lakukan ke kamu ya. Dia mendapati kesadaran ya, hal ini juga membuat dia belakangan ini resah, gelisah, nggak bisa istirahat. Dan emosinya terus naik, dia khawatir banget nih ya, takut aibnya tercemar, takut kamu melakukan pembalasan yang membuat privasi dia tercemar ya. Oke, ada Nine of Swords. Teman-teman semuanya melintas dalam ingatannya dia tentang kesalahan-kesalahan besar yang dia lakukan pada kamu, yang memberikan keresahan hati di saat dia istirahat di malam hari. Jadi pada malam hari ini teman-teman, dia benar-benar nggak bisa tidur nyenyak, kepikiran terus tentang kesalahan yang udah dia lakukan ke kamu. Bisa aja orang-orang ini adalah orang yang merusak apa ya, kayak nama baik kamu ya. Dan dia ngerasain nyesel banget teman-teman, takut dapat balasan ya. Dan kondisinya sekarang aku lihat di sini dia sering sakit kepala, sakit leher, panas hati ya, panas punggung, dan juga di sini mungkin matanya juga merasakan sakit ya di kedua matanya dikarenakan banyak pikiran, keresahan yang berujung dia saat ini sakit demam ya. Sesuatu yang dia rasakan ini akibat dia melakukan suatu kesalahan kepada kamu. Mungkin dia habis ngejelek-jelekin kamu di depan umum, atau ngejelek-jelekin kamu pada seseorang, dan seseorang ini mungkin ketahuan isi dari curhatannya dia ya, ketahuan sama kamu yang buat dia jadi takut gitu ya. Duh, ketahuan deh, gimana ya. Sebetulnya orang ini takut banget sih sama kamu, tapi kayak soan dia itu ya, kayak sok-sokan buat nantangin kamu, tapi sebetulnya dia ini penakut banget kalau udah ditantangin kamu. Ada Eight of Wands. Dalam waktu dekat ini dia pingin banget minta maaf sama kamu ya, atas perbuatan, tindakan yang merugikan, yang membuat nama baik kamu tercemar. Dia pingin ngomong banyak hal, pengen mengakui kesalahannya, tapi ada ego yang cukup tinggi yang membuat niatnya ini lama sekali terrealisasi. Tapi setiap hari yang dia lakukan adalah dia selalu memperhatikan bagaimana nih saat ini kamu nih lagi marah nggak ya, apa kamu sering nyumpahin dia nggak ya. Jadi ada perasaan takut juga, wanti-wanti ya buat dirinya sendiri agar tidak terjadi sesuatu, dan dia di sini bersiap-siap kalaupun itu terjadi di dalam waktu dekat ini, dia akan punya perlawanan ya untuk menyelamatkan harga dirinya dia gitu, supaya ya intinya dia tidak terlalu buruk di mata orang lain. Ada Prince of Cups ya. Aku ngelihat dia bakalan datang sih buat minta maaf. Seseorang ini adalah mungkin teman kerja kamu, atau dia adalah mantan kamu, atau memang seseorang ini belum pernah jadi pacar kamu tapi dia sudah berani melukai kamu gitu ya. Mungkin kalian sempat suka, atau dia yang sempat suka sama kamu tapi kamunya nggak suka. Pada akhirnya dia banyak ngomongin, ngejelekin kamu, ngehina kamu, merendahkan kamu, privasi kamu jadi hancur ya. Dan dia takut tuh kamu balik balas dendam ke dia, dan dia lagi siap-siap apapun yang terjadi. Dia udah siap gitu dengan tindakan yang akan kamu lakukan terhadap kesalahan yang dia buat. Aku lihat di sini memang udah niat sih, dia pengen nyari apa ya, nyari waktu buat bisa minta maaf sama kamu. Tapi ini kita lihat lagi. Nah, tapi ini ada ego yang cukup tinggi ya, yang bikin dia aduh gimana nanti, malah nanti. Jadi apa ya, setiap apa yang kebaikan yang ingin dia lakukan, dia selalu mengkhawatirkan nanti gimana privasi gue. Jadi dia gengsi banget sampai dibilang kalah sama kamu. Dia nggak mau dikalahin sama kamu. Intinya kalau dia mau minta maaf sama kamu, tapi kamu harus tetap baik sama dia gitu.
Ya, dia takut kalau pas dia minta maaf ke kamu, terus kamu kayak lebih sombong gitu ke dia. Dia nggak mau pada saatnya nanti udah minta maaf, kamu malah ngasih tahu halayak ramai tentang kesalahannya dia. Dia takut sekali hal ini terjadi. Tapi memang dia apa ya, resah sih teman-teman, karena emang yang dia lakukan ini memang keterlaluan sampai nama baik kamu tuh tercemar ya. Dan aku lihat teman-teman, dia akan menggunakan orang ketiga ya untuk bisa meredakan hawa takutnya ini. Dia mencari keselamatan lah supaya dia tidak apa ya, mengalami kesialan karena dia sudah melakukan kejahatan sama kamu. Nih, kejahatannya dalam bentuk apa sih Nyimas Mada? Ini sih kamu diomongin, digosipin. Jadi orang ini tuh ya bisa jadi sih temen kerja kamu ya, dan ketahuan terus ya udah dia kayak takut aja gitu. Tapi emang dia yang salah gitu loh ya. Tapi nggak seneng sampai ketahuan, nggak seneng sampai ditegur. Dia ngomong mungkin ke orang lain tidak dengan sebenarnya, kondisi yang sebenarnya, tapi dia ngaku-ngaku dia yang diperlakukan tidak baik oleh kamu. Dia berunding. Oke, dia akan mencari support dari teman-temannya. Aku melihat mungkin lebih dari dia ya. Dia mungkin dengan dua orang temannya lagi ya. Dia memiliki kedudukan yang tinggi, mungkin memiliki pangkat ya lebih tinggi dari kamu. Tapi di sini dia kayak kayak kamu itu saingan banget sama dia, padahal dia di situ jauh lebih tinggi ya, apa ya, kepopularitasannya, ketenarannya itu dia lebih lebih dikenal orang gitu. Tapi sama kamu tuh ngiri banget, dan kamu sempat diomongin dan ya ketahuan lah gitu ya. Mungkin dia bikin sebuah tulisan di media sosial, bisa jadi ya, karena ada Nine of Swords. Itu yang bikin dia kepikiran sih gitu loh, karena semua orang baca semua dan nyebarnya cepet gitu. Itu yang membuat dia nggak nyaman tiap tidur. Kebayang terus gitu ya, nggak enak hati ya, takut mendapatkan balasan. Dia takut kamu membuka keburukannya dia pada siapapun lagi ya. Dia nggak mau dapat balasan dari kamu, dan dia juga khawatir ya akan berakibat buruk pada perjalanan finansialnya dia nih, akibat sudah membuat kamu terluka ya. Di sini ada the star. Oke, teman-teman, dia kayak sering apa ya, sering sembahyang mungkin. Khawatir banget loh. Bener, dia percaya karma kayaknya orang ini. Orang ini tuh kesel memang ngomongin kamu terus di belakang, terus udahannya dia takut karena memang yang dia lakukan ini melampaui batas, dan dia tahu kalau dia ini salah gitu loh teman-teman. Bagusnya itu, makanya kenapa dia ngerasain keresahan ini bener-bener dalam banget, bikin dia ini berujung sakit ya. Dan di sini ada the star. Jadi setiap kali dia kerja, setiap kali dia beraktivitas ya teman-teman, dia sering sakit kepala. Cek ya, sakit kepala terus. Ini kurang tidur, dia mikirin kesalahan yang dia lakukan ke kamu. Oke, di sini ada Eight of Pentacles ya. Ada kepikiran nih sama dia buat mengendalikan semua ini, karena dia bener-bener kacau, nggak bisa istirahat, dan dia juga panas hatinya nggak hilang-hilang gitu ya. Jadi dia mau mendekati kamu gitu ya, mau mencari cara supaya bisa deket sama kamu untuk meminta maaf. Ada Queen of Pentacle ya, hatinya panas sekali di Eight of Pentacles. Hatinya panas, capek dia menahan semua itu. Pada akhirnya dia mau memberikan sesuatu ke kamu sebagai sebuah tanda permohonan maaf dia. Entah dia mungkin ya dari satu gambar ini, si Queen of Pentacle, dia nggak ngomong maafin aku ya kemarin aku berbuat hal A, B, C, D gitu ya misal ya. Tapi dia justru bawain kamu coklat mungkin ya, bawain kamu buah-buahan, ngajakin kamu mungkin
traktir kamu mungkin ya, terus bikin kamu happy, terus pokoknya seakan-akan nggak terjadi sesuatu di antara kalian. Dia mencoba menyogokmu atau mencoba membahagiakanmu agar kamu melupakan kejadian apa yang sudah dia lakukan ke kamu. Mungkin dengan cara hal seperti itu ya yang bikin membuat kamu nanti juga maafin dia gitu pikirannya ya. Ini yang terlintas di pikirannya begitu. Jadi pokoknya deketin kamunya nggak dengan minta maaf, nggak dengan menyesali kesalahannya, tapi dia mau ngasih sesuatu aja lah gitu biar dibukain ya, maafnya dengan tidak ketahuan terang-terangan lah kalau dia kalah atau dia takut dengan perbuatannya dia. Berarti kan kalau dia minta maaf duluan, dia mengakui kesalahan gitu kan, dia mengakui kalau dia ini berbuat salah, makanya dia gengsi untuk mendekati kamu, tapi dia harus minta maaf karena dia tahu pasti akan ada balasan, bakal ada siksaan, ada karma yang dia dapat dari hasil perbuatannya dia ke kamu. Ada Four of Pentacles, dia ragu-ragu banget, padahal udah kenceng niatnya buat minta maaf sama kamu, tapi dia ragu banget, takut prinsipnya dia, atau mungkin gengsinya gede banget karena selama ini dia itu terlihat kayak ngerasa orang-orang tuh ngeliat dia itu orang yang baik, orang yang punya kedudukan, orang yang punya mungkin kekuasaan. Masa dia harus minta maaf sama kamu? Gengsi dong gitu ya. Lalu ada Ace of Cups, tapi perasaan ngerasa gelisah itu terus berkecamuk di dalam batinnya, di dalam dadanya. Dia bener-bener gak tenang, dia sudah ngejelekin kamu, bahkan sampai dia menulis di media sosial. Ini sudah tersebar dan banyak orang yang tahu tentang keburukan kamu. Ya mungkin di sini seandainya kamu tidak peduli dengan apa yang dia perbuat ke kamu, tetapi dia di sana tidak tenang jiwa raganya. Dia takut sekali ada karma yang mengintai dia. Kenapa? Karena dia mengerti hukum tabur tuai. Kalau seseorang tidak mengerti tentang tabur tuai, tidak mungkin dia melakukan hal demikian. Kenapa dia sudah tahu tapi melakukannya? Karena ada nafsu ya, karena ada rasa iri hati untuk melihat kamu menderita jelek di mata orang lain tanpa sepengetahuan kamu. Tetapi wajah dia, sikap dia ke kamu tetap manis, tetap baik, tapi di belakang ngomongin. Makanya di sini pas udah ketahuan gak enak banget, rasanya resah dan gelisah gitu. Kemarin baik sama kamu, tiba-tiba dapat kabar kayak gitu, kan dia malu gitu ya. Dia malu, dia mau meminta maaf, tapi dia gengsi karena kedudukan dia, atau mungkin dia merasa dia bagus dan dia merasa dia lebih baik dari kamu, dan orang-orang mengakui hal itu yang membuat dia gengsi besar untuk minta maaf sama kamu. Tuh kan teman-teman, di sini dia bener-bener pingin minta maaf. Ini orang baik sih sebetulnya. Cuma ada perasaan iri, dengki, hasad, hasut ya, karena tidak bisa seperti kamu. Entah bukan karena kamu ini punya kedudukan jabatan, punya paras, atau punya sesuatu materi yang melebihi dia, tetapi aku melihatnya mungkin energinya dia ini bentrok sama kamu, nggak cocok aja gitu secara energi ya. Dan ini membuat dia ini ada pikiran untuk ngejatohin kamu, padahal dia tahu tuh jelas-jelas gitu dia salah. Nah, kalau di kartu Two of Cups, bisa jadi kamu punya pasangan. Pasangan kamu ini disukain sama dia gitu. Yang bikin dia iri banget, mungkin kamu punya pasangan yang diinginkan dia sejak lama, tapi dia tidak ngedapetin. Makanya dia pengen berusaha ngejelekin kamu buat ngedapetin perhatiannya dia gitu ya. Seseorang yang saat ini mungkin kamu sukai juga. Atau di sini ada Two of Cups dengan Four of Pentacles dan di tengahnya ada Ace of Cups. Apa yang kamu miliki ini dia mau gitu. Apa yang kamu punyai ini dia mau. Semua teman-temanmu ya, ataupun mungkin juga pasangan kamu, atau caramu
ya semua yang ada pada diri kamu dia inginkan. Dan aku melihatnya di sini karena iri sih, nih, karena iri dengki, dan dia lebih tahu banyak kelebihan kamu. Ya, mungkin kamu seorang penyihir, atau kamu seorang dukun, seorang paranormal, mungkin seorang trader tarot, atau mungkin seorang apa gitu ya, yang memiliki ilmu kebatinan, kayak entah gitu ilmu pengobatan, yang membuat dia sangat-sangat iri banget sama kamu atas kemampuan kamu tersebut. Padahal di sini jelas-jelas dia juga orang pinter gitu loh, orang ngerti, tapi dianya ngelakuin hal itu karena nafsu, karena panas hatinya dia ini, ya pingin menaklukkan, pingin menjatuhkan kamu. Pada kenyataannya nggak sampai lama dia langsung ketahuan sama kamu. Ya jelas lah, kalau kamu di sini adalah seseorang yang aku bilang tadi pekerjaannya udah pasti terlindungi, kamu punya leluhur, kamu punya karma baik, kamu juga punya karma buruk, yang kemungkinan kamu sama dia berselisih ini ada energi di masa lalu yang belum selesai, yang belum rampung untuk mungkin kalian saling berdamai, dipertemukan lagi sama semesta. Sosok ini perempuan yang tidak suka sama kamu. Ada yang laki-laki nggak? Ada laki-laki yang punya mata mungkin jidatnya lebar ya, matanya bener-bener kayak tajam tapi kayak sipit gitu ya. Nah, dia punya rambut dikuncir, entah laki-laki entah perempuan, ini ada nggak suka sama kamu, yaitu karena mungkin kamu punya popularitas atau kamu punya seseorang yang dia sukain. Ya, teman-teman semuanya. Orang ini mulai sulit konsentrasi ya dalam bekerja. Ada gangguan dari hatinya karena hatinya ini panas terus sama kamu. Ya, sama bukan lagi panas hati karena benci sama kamu ya, tapi kayak nyesel, takut sama karma yang bakal dia jalanin gitu. Karena yang dia lakukan ini emang salah, dia ngaku ini. Makanya dia ada rasa takut ini. Dan kondisinya saat ini juga dia kayak di dalam kondisinya dia saat ini, dia mau membuat rencana ya untuk berkomunikasi dengan kamu. Ya, bukan minta maaf juga ya, tapi kalau memang tebakanku dari kartu ini tepat, dia ini akan melakukan kebaikan-kebaikan ke kamu, kayak ngasih makanan, ngajakin kamu ngobrol, say hello terus, tapi tidak minta maaf ya, untuk menetralkan mungkin perasaan kamu yang benci ke dia juga karena ketahuan dia berbuat salah ke kamu gitu ya, atau diomongin sama dia supaya hati kamu reda, tidak benci, tidak bales gitu ya. Dia takut sebenarnya. Dan ini planningnya dia sih, kedepannya dia akan seperti itu, mencoba untuk terus mendekati kamu dengan cara seperti itu. Dan untuk minta maaf, dia akan mencari waktu untuk minta maaf. Itu sih yang aku lihat ya. Dalam waktu dekat ini semua ini akan terjadi. Seseorang ini benar-benar menyesal dan dia akan meminta maaf atas kesalahan yang dia perbuat ke kamu. Oke, rising dari zodiak Libra, ada Aquarius, ada Gemini, lalu Scorpio, Pisces, dan Cancer, ada Aries, Sagittarius, ada Leo, ada Virgo, Taurus, Capricorn, dan oke, udah. Kita lihat untuk inisialnya, apakah ini nama kamu atau nama seseorang yang membenci kamu. BA, BAR, F, H, K, N, Q, M, W, lalu U, dan D. Oke guys, kalau ada yang kayak gini mesti gimana? Biarin aja ya. Udah biarin aja deh, jangan dibales ya. Dia itu dikasih rasa gelisah sama semesta. Seseorang yang punya kemampuan berpikir yang baik, punya pengetahuan atas karma, pasti nggak bakal tenang hidupnya kalau sudah melakukan kesalahan.
itu akan berpengaruh pada kesehatannya dan pada kerejekiannya dia. Kalau nggak minta maaf, rezekinya akan terganggu ya. Begitupun dengan hal lainnya, satu persatu akan terlihat kok sama teman-teman semuanya. Jadi udahlah, biarin aja ya, jangan dibales ya. Oke, bye semuanya, see you. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like-nya dan jangan lupa subscribe. Terima kasih ya teman-teman, bye.